Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Andi Amira hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat, baik dan luar biasa Pak. Oke, jadi hari ini kita bertemu tatap muka Bu Andi untuk melakukan kegiatan ya. Sebelum supervisi, saya ingin melakukan coaching untuk pra observasi kelas yang akan Ibu Andi Amira lakukan nantinya. Apakah Bu Andi Amira sudah bersedia? Bersedia. Oke. Baik, Bu Andi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan di kegiatan pra observasi ini. Yang pertama, pada pembelajaran Ibu Andi Amira nanti, apa tujuan pembelajarannya? Ya baik, terima kasih untuk pertanyaan pertama masalah tujuan pembelajaran. Nanti pada saat proses pelaksanaan pembelajaran ada dua tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk mengetahui kelainan-kelainan pada sistem gerak, dan yang kedua peserta didik diharapkan mampu mengetahui cara menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit-penyakit kelainan pada sistem gerak. Oke, luar biasa ya. Selanjutnya mungkin di dalam pencapaian tujuan pembelajaran itu ada area pengembangan yang ingin dicapai. Area apa itu, Ibu? Ya, jadi untuk masalah area pengembangan di sini ada 3. Yang pertama tentang pengembangan di wilayah kognitif peserta didik. Jadi kemampuan pengetahuan peserta didik yang menjadi fokus utama pengembangan saya. Yang kedua di wilayah sikapnya, di mana sesuai dengan profil pelajar Pancasila untuk kurikulum kita sekarang ini, bahwa salah satu yang menjadi dasar utama adalah sikap. Jadi itu juga menjadi salah satu area pengembangan saya. Dan yang terakhir adalah keterampilan atau psikomotor peserta didik itu sendiri. Oh iya, berarti ada 3 ya, di dalam pengembangan peserta didik nantinya. Selanjutnya mungkin ada beberapa model pembelajaran yang Ibu lakukan nantinya. Iya, jadi untuk masalah model pembelajaran di sini saya mungkin akan menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi, di mana model pembelajaran ini akan mengarahkan pada kebutuhan peserta didik, di mana sesuai dengan kemampuannya, gaya belajarnya, dan juga minat peserta didik itu sendiri. Seperti itu. Luar biasa sekali. Mungkin di dalam model pembelajaran itu ada strategi pembelajaran yang Ibu ingin terapkan. Ya, jadi strategi yang akan saya terapkan ini juga mengarah kepada model pembelajaran itu sendiri, di mana model pembelajaran berdiferensiasi di sini ada 3 strateginya. Yang pertama diferensiasi konten, di mana media-media yang akan saya gunakan nantinya. Yang kedua diferensiasi proses pembelajaran, dan yang terakhir itu diferensiasi produk, di mana produk nanti akan dihasilkan ada beberapa LKPD dan hal-hal yang lain. Oke. Jadi dari beberapa strategi tadi itu, dari ketiga strategi itu, mungkin ada penilaian atau asesmen maupun evaluasi nantinya di pembelajaran Ibu itu seperti apa? Ya, jadi mungkin penilaian yang akan saya gunakan nantinya hanya penilaian formatif berupa LKPD dan penugasan kecil yang saya berikan kepada peserta didik untuk mengukur, untuk melihat sejauh mana pemahaman mereka terhadap pembelajaran kita pada hari itu. Oh iya, dalam bentuk formatif ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih, Bu Andi Amira, terkait dengan sasaran kelas dan waktu. Kira-kira kelas mana, kemudian waktunya kapan Ibu Andi Amira akan saya observasi? Untuk masalah sasaran kelasnya mungkin nanti akan dilaksanakan di kelas 6, dan waktunya mungkin insya Allah kita laksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2021. Insya Allah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, dan pelaksanaannya saya harapkan bisa berjalan dengan lancar. Ibu juga bisa mempersiapkannya dengan lebih matang, dan sampai jumpa nanti di kegiatan observasinya. Terima kasih banyak saya ucapkan kesediaan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Yes. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat, baik. Ada yang kurang sehat? Tidak. Ada yang perasaannya tidak enak ke sekolah? Enak.
Oke, baik. Nah, jadi sebelum pembelajaran dimulai dengan doa. Baik, jadi ketua kelas silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Ya, untuk selanjutnya kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan salah satu dari anak-anakku memimpin lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah air. Ya, baik. Jadi untuk selanjutnya Ibu akan mengecek kehadirannya. Yang ini sebut namanya katakan hadir ya. Arakaya Sahwa, Hadir Bu. Lutmican, Hadir Bu. hadir Bu. Alhamdulillah. Jadi hari ini hadir semua. Yaitu Ya, oke. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, seperti biasa kita akan memberikan afirmasi positif kepada diri kita. Kenapa? Apa tujuan afirmasi positif? Untuk memberikan semangat positif kepada diri sendiri. Masih ingat? Masih. Sudah siap? Siap. Kurang keras, sudah siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Saya cerdas, sehat, semangat, bahagia. Semangat, bahagia. Cerdas, sehat, semangat, bahagia. Hore! Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, bagaimana afirmasi positif tadi? Ada kata cerdas, Sehat, semangat, bahagia. jadi Ibu mau dalam pembelajaran kita hari ini harus cerdas, Sehat, semangat, bahagia. Oke, siap? Siap. Nah, jadi sebelum juga masuk ke pembelajaran, kita buat kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas hari ini bertujuan untuk kita pakai dalam proses pembelajaran agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Ada yang mau memberikan kesepakatan kelas apa kira-kira hari ini? Menegakkan Naikkan tangan dulu. Saya Bu, Ya, tidak berbicara ketika guru menjelaskan. oke. Tidak berbicara ketika guru menjelaskan. Bagaimana ini sepakat? Sepakat. Sepakat? Sepakat. Kesepakatan kelas yang pertama, tidak berbicara ketika guru menjelaskan. Sekarang masih ada yang mau memberikan kesepakatan kelas? Beri salam ketika masuk kelas. Beri salam ketika masuk kelas. Nah, tadi kita sudah mulai pembelajaran dimulai dengan beri salam. Jadi nanti ketika ada yang minta izin keluar dan kembali lagi ke kelas harus mengucapkan Beri salam. Oke, sepakat ini? Sepakat. Masih ada? Tidak. Masih ada? Masih ada? Masih Apa? membaca doa ketika Membaca doa ketika mau Oke, belajar. membaca doa ketika mau belajar tadi sudah kita laksanakan. Nah, masih ada? Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, sudah kita laksanakan. Nah, di dalam proses pembelajaran yang akan kita laksanakan masih ada kesepakatan yang ingin kita buat? Oke, Ibu berikan satu. Ibu mau ketika kalian mau bertanya atau menjawab harap naikkan Tangan. Bagaimana ini diterima? Terima. Hah? Sepakat. Masih ada? Tidak ada. Oke, Ahmad, masih ada Ahmad. Minta izin ketika ingin keluar. Oke, meminta izin ketika ingin meninggalkan atau keluar kelas. Sepakat? Sepakat. Masih ada? Tidak. Masih ada? Oke, Ibu mau memberikan satu lagi. Mengumpulkan tugas ataukah mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Ya, jadi ketika diberikan tugas dan mau dikumpulkan silakan tepat waktu sesuai dengan waktu yang diberikan oleh ibu guru. Sepakat? Sepakat. Masih ada? Tidak. Oke, jadi itu ada beberapa kesepakatan
sebagaimana pembelajaran kita sebelumnya, bahwa sendi otot dan rangka ini adalah organ gerak manusia yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Ketika satu tidak ada atau satu mengalami kerusakan, maka fungsinya yang lain akan tidak baik. Nah, yang mana di sini termasuk gerak aktif dan gerak pasif? Otot Saya mau dulu ya, Tina. otot alat gerak aktif. Otot alat gerak aktif. Kemudian Sendi alat gerak pasif. sendi alat gerak pasif Rangka dan rangka alat gerak pasif. dan rangka alat gerak pasif. Ya, oke. Jadi sendi ini alat gerak Aktif. pasif. Otot Alat aktif. Rangka pasif. Oke, jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat memahami penyakit pada sistem gerak. Nah, kan sudah dipelajari minggu lalu atau pertemuan sebelumnya tentang alat geraknya. Selanjutnya hari ini akan kita pelajari tentang penyakitnya. Ya, bagaimana kalau yang ketiga-tiganya ini mengalami kerusakan ataukah tidak berfungsi dengan baik, maka timbullah yang namanya Penyakit. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui cara menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit pada sistem gerak. Nah, setelah kita tahu penyakitnya, kita juga harus mengetahui caranya menjaga kesehatan tubuh kita agar terhindar dari penyakit sistem gerak. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai: mengetahui nama penyakitnya dan mengetahui caranya menjaga kesehatannya. Ya, oke. Nah, perhatikan materinya.
bagaimana kondisi tubuh tak dengan kondisi tubuhnya nenek tak? Beda. Beda. Kalau nenek tak sekarang seperti apa nih kondisi tubuhnya? Sudah lemah. Sudah lemah. Kalau kita Masih masih kuat. Jadi kalau ditanya Ki, bersihkan Ki dulu itu kelas tanah. Nggak bisa kamu sakit aku. Berarti Nenek. berarti nenek kita sendiri yang bilang nenek. Jadi kalau ada teman tak yang bersihkan Ki dulu, nggak bisa Kak. Berarti dia adalah seorang Nenek. kita sendiri yang bilang. Oke, bercanda ya. Nah, jadi itu bedanya tulang dan nenek tak dengan tulang tak. Kenapa bisa nenek tak mengalami hal seperti itu? Karena faktor usia. Usianya nenek tak sudah jauh lebih tua dibandingkan usia kita. Jadi tidak ada alasan kalian yang tulang-tulangnya masih kuat dan kokoh merasa lemah, capek, ya? Ya, karena kalian itu tulangnya masih bagus. Beda dengan tulangnya nenek tak. Nah, selanjutnya jenis-jenis penyakitnya. Nah, kita harus belajar ini supaya untuk mengantisipasi, kan masih muda Ki. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya ini, kita lihat dulu apa saja jenis-jenis penyakitnya. Yang pertama, fraktur atau patah tulang. Nah, jadi fraktur itu apa? Patah sebagian atau seluruhnya pada tulang. Nah, biasanya ini perhatikan ini. Tulang apa ini? Tulang tangan. Tulang tangan. Di dalam tulang tangan tak ada dua. Boleh ketika salah satunya patah, ini namanya fraktur atau patah tulang. Bu, kalau semuanya patah misalnya bukan hanya satu di sini Bu, dua-duanya patah, fraktur ini namanya tetap fraktur. Karena fraktur itu artinya patah tulang. Kalau sebagian atau seluruhnya tetap namanya fraktur. Ini disebabkan oleh apa? Biasanya yang seperti ini terjadi jatuh, kecelakaan, ya. Nah, makanya itu kita harus hati-hati. Oke. Nah, selanjutnya osteoporosis. Nah, ini yang dialami nenek-nenek tak atau kakek-kakek tak. Osteoporosis adalah penyakit yang menyebabkan kepadatan tulang menurun sehingga tulang menjadi keropos atau mudah patah. Nih, beda kita perhatikan bulat-bulatannya. Nah, bulat-bulatan yang ada pada tulang di sini, ini nih yang namanya kepadatan tulang yang membentuknya adalah kalsium. Nah, kalau tulang yang sehat, kalsium yang ada di dalam tulang ini terlalu padat, rapat di bulatan-bulatannya, rapat. Kalau terjadi keregangan, misalnya ada di sini. Nah, ini nih yang namanya osteoporosis ataukah kepadatan tulang menurun, ya? Nah, ini disebabkan kurangnya kalsium pada tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu menggunakan kalsium secara normal. Nah, ini juga Bu bisa terjadi pada anak-anak. Bisa. Bagaimana itu? Nah, makanya itu tetapi jarang di kalau anak-anak. Biasanya yang osteoporosis seperti ini lebih banyak diderita oleh nenek-nenek kita atau para orang tua. Nah, bisa saja kalian mengalami osteoporosis ketika apa tadi itu? Ketika apa yang namanya? Kalsium pada tulang tak sedikit. Jadi harus kita mengkonsumsi makanan yang banyak kalsiumnya. Nanti ada jenis-jenis makanan yang memiliki kalsium yang tinggi. Nanti selanjutnya juga. Lordosis. Perhatikan. Tulang belakangnya dilihat. Ini. Ada kira-kira yang duduk seperti itu? Nah, lordosis itu apa? Kelainan tulang belakang yang terjadi ketika tulang punggung bagian bawah. Yang di sini. Di sini melengkung ke dalam secara berlebihan. Jadi maksudnya melengkung ke dalam begini.
Sikap duduk yang membungkuk. Kalau duduk atau menulis jangan biasakan. Ya? Tapi duduk tegak. Menulis. Biasanya ada yang menulis, kita kasih matanya, jaraknya dengan bukunya terlalu dekat. Nah, itu yang bisa menyebabkan penyakit kifosis. Ya? Nah, jadi kalau menulis ya sekarang ditahu caranya toh, mencegahnya. Jadi mulai dari sekarang kalau masih ada yang menulis seperti ini, dihindari. Ya, kalau menulis di badan tetap tegak. Ya? Ya, Bu. Oke. Selanjutnya. Nah. Apa bacanya? Skoliosis. Skoliosis, perhatikan tulang belakangnya. Melengkung atau membengkok ke kiri atau ke kanan. Nah, kalau ini sama ini contohnya membengkok ke mana ini? Kanan. Kiri. Ya, jadi ini tulang belakangnya membengkok ke kiri. Ada juga yang membengkok ke kanan. Ya, jadi itu namanya skoliosis. Nah, menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S atau huruf C. Jadi kalau ada yang mungkin jalannya begini, berarti skoliosis. Atau begini, berarti skoliosis. Hah? Kalau ada yang begini berarti? Lordosis. Kalau ada begini? Kifosis. Kalau ada begini? Skoliosis. Itu semua tiga kelainan pada tulang belakang. Jadi ada lordosis, ada kifosis, ada Skoliosis. Oke, itu tiga ya, tiga kelainan pada tulang belakang. Di tulang belakang ini bisa terjadi, Bu. Bisa terjadi di tulang tangan itu bengkok begini dan begini. Nah, jadi ada tiga. Tulang belakang itu penyakitnya ada tiga: lordosis, kifosis, skoliosis. Nah, defisiensi vitamin D, kekurangan vitamin D. Kekurangan vitamin D itu dapat menyebabkan kaki bengkok, tulang sakit, kelainan bentuk gigi. Itu biasanya ada giginya miring-miring, ada yang begini, toh? Ataukah mungkin ada yang lubang, ada yang keropos. Ini penyebabnya. Berarti vitamin D. Pertumbuhan gigi terlambat. Ada mungkin teman, penuhi giginya. Saya anak kecil, penuhi giginya. Kenapa nggak ada kok? Tidak ada gigi belum tumbuh. Berarti dia kekurangan vitamin D. Kemudian mudah mengalami masalah tulang. Selalu sakit tulangnya. Kenapa bisa selalu sakit? Kenapa? Berarti kekurangan vitamin D. Postur tubuh pendek. Nah, ada tidak di sini? Ada yang mau katakan? Ya, berarti kekurangan vitamin D. Gangguan pernapasan. Selalu di poso bahasa Inggrisnya, ya? Jadi selalu sesak nafas. Nah, bagaimana kira-kira cara mendapatkan vitamin D dengan mudah? Gratis. Ada yang gratis. Berjemur di bawah matahari pagi. Nah, benar. Pagi. Jangan sampai nanti kalau jam 12 siang pergi ke situ berjemur. Ditanya, kenapa di situ? Disuruh Ibu Amira untuk dapat vitamin D. Bukan. Jawabannya ini matahari pagi. Bukan matahari siang. Kalau matahari siang dapat menyebabkan penyakit. Ya. Kalau matahari pagi dapat menyebabkan penyakit. Tidak, matahari pagi dapat menyembuhkan penyakit. Matahari siang dapat menyebabkan penyakit. Selanjutnya, tetanus. Tetanus ini bisa menyebabkan kematian. Ini contohnya, tetanus ini dapat menyebabkan kejang-kejang. Ya? Dapat menyebabkan kejang-kejang. Penyebabnya apa? Nih.
gila. Nah, nanti LKPD yang akan dibagikan itu berbeda masing-masing kelompok. Ada yang nanti mendapatkan video sebagai LKPD-nya, ada yang mendapatkan bahan bacaan, dan ada juga yang mendapatkan yang mau diotak-atik yaitu puzzle. Oke ya, saya silakan dulu bergabung pada kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3. Silakan bergerak. Nima, Reski, dan Ikra. Di sana ada Kayla, Ahmad, dan Sakia. Di sana Lestari, Gila, dan Riki. Bergerak lagi. Diangkat. Mesti tak diangkat. Boleh juga kalau mau kita lagi terserah kalian mau bekerja di mana, yang penting di dalam lingkungan kelas. Boleh di ya, di lantai boleh. Mau di sini? Boleh juga. Jadi nanti ada sebuah video yang akan dilihat oleh kelompok 2, kemudian untuk mengisi jawaban-jawaban yang ada pada mind map atau foto konsep pada lembar jawaban LKPD ini. Oke. Kemudian kelompok terakhir ini ada bahan bacaan. Nah, silahkan membaca bacaan yang ada pada kertas ini, pada LKPD ini, kemudian jawab pertanyaannya berdasarkan bacaan yang ada pada kertas. Nanti, Bu. Oke, silahkan bekerja. Iya, videonya. Bekerja sama ini ada yang menulis. Jadi dulu berbicara tentang penyakit, penyebabnya apa, akibatnya apa, sama gejalanya apa. Ya. Tidak apa nih? Sudah dicoba? Dicoba dulu baru dilihat. Karena kalau dilihat dulu yang sampai saling. Perhatikan nih videonya gimana kira-kira. Saya tidak bisa nanti lagi. Perkenalkan nama kelompoknya, anggota kelompoknya. Kami dari kelompok 2. Anggota kelompok Arah Khaira Zahra, Ummu Aziza Zakia, Ahmad El Kaman, Lut Michal Al-Waidi. Oke, baik. Nah, yang membaca hasil pekerjaan teman-temannya boleh dari teman kelompok yang lain. Jangan ada satu orang. Nama penyakit tetanus. Oke, nama penyakit yang didapatkan adalah tetanus. Penyebab munculnya bakteri Clostridium tetani dari tanah atau kotoran hewan. Oke, selanjutnya dari teman-teman yang lain. Akibat kejang kotor dan kakuan. Oke. Gejala demam, tekanan darah tinggi, pegal-pegal, kaku, berkeringat, dan sulit menelan. Oke. Kelompok 1 dan kelompok 3 silahkan bertanya atau ada yang ingin ditanggapi. Naikkan tangan. Kelompok 2 tadi berpresentasikan hasil diskusinya bahwa yang mereka dapatkan adalah penyakit tetanus. Ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi atau ingin bertanya? Kelompok 1? Tidak. Kelompok 3? Tidak.
cara menghindarinya. Oke, jadi untuk pembelajaran selanjutnya kalian merasa bahwa hari ini ada pembelajaran yang bagus. Nah, nanti di pembelajaran selanjutnya kita akan laksanakan seperti ini lagi. Nah, sebagai adik, itu akan memberikan pesan-pesan moral bahwa nanti ketika pembelajaran yang berlangsung mulai nanti ketika pulang di rumah, tugas-tugas yang ibu berikan nanti jangan lupa di halaman berapa tadi itu ada tugas nanti dikerjakan di rumah tadi sebagai PR, sebagai tugas di rumah. Tugas pada halaman 21 ya. Tugas pada halaman 21 sudah dilihat di dalam kotak itu nanti tugas di rumah untuk dikerjakan sebagai pekerjaan rumah. Nah, jadi sebagai pesan-pesan untuk hari ini pembelajaran yang kita lakukan harus dilaksanakan dengan baik. Nah, kalau pulang di rumah jangan lupa mengerjakan tugasnya. Nah, jangan lupa juga melaksanakan kewajibannya sebagai anak sekolah, sebagai anak di rumah, sebagai seorang muslim. Ya, jadi semua pekerjaan-pekerjaan itu kita laksanakan. Nah, sajian kelas hari ini apa yang terjadi? Kalau bapak kita harus apakan? Melihat. Jadi nanti selepas pelajaran selesai, silakan kalian bersihkan kelasnya seperti pada pagi hari tadi ya. Jadi sampah-sampahnya dibersihkan. Oke, pembelajaran hari ini mungkin cukup sekian. Jadi anak-anakku sekalian, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas bikin doa selesai pembelajaran. Sabrak berikan mudah sebelum ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, perkenalkan saya Sultan Amiyama, pengajar praktik dari Bapak Sanjung. Terima kasih terus ucapkan atas kesempatannya bisa hadir di tempat ini untuk melakukan sesi coaching terkait dengan observasi yang telah dilakukan Pak Rahmat, di mana sebelumnya Pak Rahmat telah melakukan observasi pembelajaran dan percakapan pra-observasi. Jadi di observasi pembelajaran itu ada 3 tahapan, yang pra observasi, observasi, dan yang terakhir ini adalah pasca observasi. Nah, saya di sini hadir untuk mengamati percakapan yang terjadi antara Pak Rahmat dengan Ibu. Jadi jangan anggap saya sebagai beban di sini, anggap saya tidak ada di sini supaya percakapan berjalan dengan baik. Kemudian pertanyaan yang dilontarkan bisa dijawab dengan baik oleh Ibu. Jadi mengalir saja Bu, seperti biasa. Silakan. Oke, baik, terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan Ibu Andi untuk bertemu kembali di pertemuan pasca observasi ini. Jadi bagaimana kabar Tak hari ini, Bu Andi? Alhamdulillah sehat-sehat Pak Rahmat. Ya, sehat ya. Jadi tujuan kita ketemu hari ini adalah untuk membahas terkait dengan hasil dari kegiatan proses belajar mengajar yang telah Ibu lakukan pada saat saya amati. Nah, sebelumnya saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Ibu saat ini. Perasaan saat ini alhamdulillah bahagia, senang, dan awalnya sih masih tegang ketika ingin coaching seperti ini karena memang ini baru pertama kalinya untuk saya. Iya, jadi tidak usah tegang ya. Di sini kita bermitra, tidak ada yang lebih pandai ataupun lebih pintar, tapi bagaimana kita bisa saling kolaborasi untuk lebih baik ke depannya. Nah, Bu Andi, yang saya ingin tanyakan adalah terkait proses kegiatan belajar mengajar di kelas yang saya perhatikan yang Ibu lakukan di kelas. Mungkinkah atau adakah hambatan yang Ibu dapatkan? Ya,
untuk masalah hambatan pada saat proses pembelajaran, pada saat diobservasi, mungkin lebih dari kepercayaan diri peserta didik pada saat itu, di mana peserta didik merasa kurang percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya, untuk bertanya, untuk memberikan tanggapan atau memberikan pendapat-pendapat ketika saya bertanya. Ini dikarenakan karena mungkin mereka merasa terbebani karena pada saat itu prosesnya dilakukan dengan video. Jadi mungkin ini baru pertama kali juga untuk mereka mungkin merasa takut salah ketika bertanya, takut salah ketika menjawab. Jadi mungkin dari kepercayaan diri peserta didik yang mungkin menjadi hambatan besar pada saat itu. Iya, terkait kepercayaan diri ya. Jadi selanjutnya Bu Andi, kalau kita ingin mengukur kira-kira dari tolak ukur Ibu Andi Amira, apakah Ibu Andi sudah merasa puas dari kegiatan proses belajar mengajar yang telah Ibu lakukan? Ya, untuk masalah kepuasan mungkin belum ya Pak. Kenapa? Karena saya mengatakan begini karena masih ada beberapa hal yang kurang, masih ada beberapa hambatan yang saya temui pada saat proses mengajar pada saat itu. Nah, salah satunya itu tadi kurangnya kepercayaan diri peserta didik, sehingga saya merasa belum puas pada saat itu. Namun pembelajarannya sudah berlangsung dengan baik, tapi untuk masalah kepuasan mungkin belum. Nah, jadi mungkin saya ingin merasa lebih baik lagi di pembelajaran selanjutnya. Iya. Terkait kepercayaan diri, tadi saya dengar Ibu Andi mengutarakan bahwa murid-murid di kelas 6 masih ada yang kurang percaya diri. Nah, kira-kira kedepannya berbicara terkait dengan positif, negatif atau kekurangannya, kira-kira menurut Ibu Andi apa yang sudah bagus serta apa yang kira-kira yang menjadi kekurangan Ibu Andi di dalam kegiatan proses belajar mengajar kemarin? Ya, untuk yang pertama masalah kekurangan dulu, yang mungkin yang kurang itu tadi dari keaktifan peserta didik pada saat proses pembelajaran. Maksudnya di sini pada saat saya menjelaskan materi, mereka kurang dalam hal memberikan pertanyaan, dan ketika saya berikan pertanyaan mereka takut untuk menjawab. Itu yang pertama. Yang kedua itu dari segi media mungkin yang saya berikan itu medianya masih belum masih hanya media visual, artinya yang dapat dilihat, belum ada media-media audio ataukah media interaktif yang saya berikan pada saat itu. Untuk masalah yang sudah bagus atau mungkin yang berlangsung dengan baik pada saat itu adalah dari segi pengerjaan LKPD, kerja kelompok, dan ada juga tugas individu. Mungkin itu yang sudah bagus. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena ini membuat peserta didik semangat pada saat mengerjakan. Karena LKPD pada saat itu saya berikan bervariasi. Ada yang LKPD tentang puzzle, ada juga LKPD tentang mereka menjawab berdasarkan video, dan ada juga LKPD berdasarkan bahan bacaan. Jadi mungkin itu yang membuat mereka semangat karena bervariasi. Kemudian dari segi tugas individunya saya ramu dalam bentuk games. Jadi pembelajarannya yang menurut mereka, mungkin yang saya lihat juga mereka bersemangat dalam mengerjakan tugas individu tersebut. Ya, baik sekali ya. Saya sangat apresiasi apa yang sudah Ibu lakukan terkait hal-hal positifnya, dan juga tadi saya dengar ada hal-hal yang negatif, tapi alhamdulillah Ibu Andi Amira sudah menemukan solusinya bahwa kuncinya adalah media. Jadi Ibu Andi telah menyajikan media visual, dan kedepannya saya dengar tadi akan menyajikan yang lebih banyak lagi dalam bentuk audio mungkin. Ya, itu adalah solusi yang sangat tepat untuk kekurangan dari Ibu Andi. Baik Bu Andi, secara lebih jelasnya saya ingin mengizinkan saya untuk membacakan catatan saya terkait apa yang sudah saya catat pada saat saya mengamati kegiatan atau proses belajar mengajar yang telah Ibu lakukan di kelas 6. Jadi adapun aspek dan strategi pengembangan yang Ibu ingin kembangkan, alhamdulillah semuanya saya lihat terpenuhi dari aspek kognitifnya, afektifnya, psikomotornya, dan juga
strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi secara keseluruhan semuanya sudah terlaksana dengan baik dari ketiga aspek ini yang telah Ibu jelaskan dan paparkan di pertemuan selanjutnya. Dan adapun mungkin sedikit catatan dari saya terkait kegiatan di kelas adalah betul yang dikatakan Ibu Andi terkait dengan kepercayaan diri. Dan alhamdulillah kepercayaan diri itu yang Ibu katakan bahwa kita bisa bangun kepada peserta didik, bagaimana kita memberikan stimulus kepada mereka, bagaimana kita membangun percaya dirinya anak-anak. Jadi itu yang menjadi catatan dalam pengamatan saya di kelas Ibu Andi. Namun secara keseluruhan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar. Nah, mungkin kedepannya adakah rencana Ibu, tindak lanjut Ibu untuk hal-hal yang mungkin ingin dikembangkan lebih mendalam lagi? Ya, untuk yang nantinya akan saya kembangkan, mungkin itu yang menjadi pokoknya yaitu media, di mana media yang saya gunakan pada saat pembelajaran sebelumnya itu media yang belum interaktif. Kenapa yang saya katakan belum interaktif? Karena ini hanya media visual saja. Jadi rencana saya yang ingin saya kembangkan itu saya mungkin akan menggunakan media interaktif yang berbasis online, di mana memang sebelumnya belum pernah kita terapkan di sini karena terkendala jaringan. Namun alhamdulillah sekarang sudah sedikit mendukung jaringannya. Jadi mungkin di pembelajaran selanjutnya akan saya gunakan media-media interaktif yang seperti itu. Yang ini menurut saya dapat meningkatkan semangat peserta didik. Kenapa? Karena mereka memang belum pernah. Kemudian media interaktif ini nanti akan melibatkan peserta didik secara langsung, misalnya dalam menjawab soal atau dalam berinteraksi langsung dengan media seperti itu. Ya, luar biasa, sangat baik ya niat dan cita-cita Ibu Andi bagaimana rencana tindak lanjut ke depannya. Saya berharap dapat terlaksana dengan baik, berjalan dengan lancar sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik di kelas Ibu Andi. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan Ibu Andi sudah bersedia meluangkan untuk saya lakukan pasca observasi kelas ini. Kedepannya kalau ada pertanyaan atau mungkin Ibu Andi ingin sharing, kita bisa kolaborasi ke depannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.